Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Oktariani dengan NIM 06081282025045 dan rekan saya Syafri Hidayat. Perkenalkan, saya Syafri Hidayat dengan NIM 06081282025027. Baiklah, kami dari kelompok 27 izin mempresentasikan materi mengenai the law of sinus atau aturan sinus. Kepada saudara Syafri dipersilakan untuk share screen. Baiklah, kalau begitu langsung saja materi pertama yang akan dibahas oleh Syafri Hidayat tentang the law of sinus atau aturan sinus. Kepada saudara Syafri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang the law of sinus. Sebelumnya ada dosen pembimbing. Yang pertama itu ada Ibu Cecil Hilry Martin, Bu Elika Kurniadi, dan Bu Helen Simarmata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the law of sinus. The law of sinus atau aturan sinus sendiri merupakan perbandingan antara setiap sisi dan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Aturan sinus ini berlaku pada segitiga, baik segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Secara matematis, aturan sinus dapat dituliskan dengan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Pembuktian. Nah, untuk membuktikan aturan sinus tersebut, kita dapat menggambarkan segitiga ABC. Selanjutnya pada segitiga ABC tersebut, dari ketiga sudut tersebut kita buat garis tinggi dengan keterangan A sama dengan besar sudut di hadapan sisi A, B sama dengan besar sudut di hadapan sisi B, C besar sudut di hadapan sisi C. A sama dengan panjang sisi A, B sama dengan panjang sisi B, C sama dengan panjang sisi C. Garis AP tegak lurus dengan garis BC, garis BQ tegak lurus dengan garis AC, garis CR tegak lurus dengan garis AB. Selanjutnya, kita perhatikan pada segitiga ACR. Pada segitiga ACR, sin A sama dengan CR per B, maka CR sama dengan B sin A. Ini kita tulis sebagai persamaan 1. Selanjutnya, kita perhatikan lagi segitiga BCR. Sin B sama dengan CR per A, maka CR sama dengan A sin B. Ini kita tulis sebagai persamaan 2. Selanjutnya perhatikan segitiga ABP, sin B sama dengan AP per C, maka AP sama dengan C sin B. Persamaan ini kita tulis persamaan 3. Selanjutnya perhatikan segitiga APC, sin C sama dengan AP per B, maka AP sama dengan B sin C. Ini kita tulis sebagai persamaan 4. Selanjutnya berdasarkan dari persamaan 1 dan 2, maka didapat CR sama dengan B sin A sama dengan A sin B. Maka A per sin A sama dengan B per sin B. Ini kita tulis sebagai persamaan 5. Selanjutnya berdasarkan persamaan 3 dan 4, maka akan didapat AP sama dengan C sin B sama dengan B sin C. Maka B per sin B sama dengan C per sin C. Ini kita tulis sebagai persamaan 6. Kemudian berdasarkan persamaan 5 dan 6, maka diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Hal ini terbukti bahwa persamaan sinus berlaku pada semua segitiga. Selanjutnya, aturan sinus hanya dapat berlaku pada ASA. Yang pertama ASA atau angle side angle, yaitu segitiga yang diketahui dua sudut dan sisi yang ada di antaranya. Contoh terlihat pada gambar. Yang selanjutnya ada AAS atau angle side, yaitu segitiga yang diketahui dua sudut dan satu sisi yang bukan berada di antara kedua sudut yang diketahui. Contoh bisa dilihat pada gambar. Yang terakhir ada SSA atau side angle, yaitu segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut yang bukan berada di antara kedua sisi yang diketahui. Contoh bisa dilihat pada gambar.
Selanjutnya, contoh soal. Contoh soal yang pertama, cari bagian yang hilang dari segitiga ABC jika B sama dengan 34 derajat, C sama dengan 82 derajat, dan panjang sisi A sama dengan 5,6 cm. Jika kita gambarkan soal tersebut, maka akan terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya, kita bisa mencari sudut A dengan rumus 180 derajat dikurang B ditambah C sama dengan 180 derajat dikurang 34 ditambah 82. A sama dengan 64 derajat. Selanjutnya kita mencari panjang sisi B, yaitu dengan perbandingan sinus B per sin B sama dengan A per sin A. B sama dengan A sin B per sin A. B sama dengan 5,6 kali sin 34 derajat per sin 64 derajat. B sama dengan 5,6 kali 0,5592 per 0,8988. B sama dengan 3,5 cm. Selanjutnya, kita dapat mencari panjang sisi B dengan aturan sinus. C per sin C sama dengan A per sin A. C sama dengan A sin C sama dengan A sin C per sin A. C sama dengan 5,6 sin dikali sin 82 per sin 64. C sama dengan 5,6 kali 0,9903 dibagi 0,8988. Panjang sisi C sama dengan 6,2 cm. Selanjutnya saya kembalikan ke saudara moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Syafri. Materi selanjutnya tentang contoh soal nomor 2 akan saya lanjutkan. Di sini terdapat contoh soal diketahui segitiga ABC dengan A sama dengan 8, sudut A sama dengan 30 derajat, dan sudut B sama dengan 120 derajat. Tentukan unsur-unsur yang belum diketahui dari segitiga tersebut. Pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu segitiga yang dimaksud. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian kita cari sudut C dengan menggunakan rumus dengan menggunakan sifat jumlah sudut dalam segitiga. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah 120 derajat. Sehingga sudut C sama dengan 30 derajat. Next. Kemudian panjang sisi B dan C kita tentukan dengan menggunakan aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Pertama-tama untuk mencari panjang sisi B kita gunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui tadi, sehingga 8 per sin 30 derajat sama dengan B per sin 120 derajat. B sama dengan 8 sin 120 derajat per sin 30 derajat. B sama dengan 8 dikali 1 per 2 akar 3 per 1 per 2 sama dengan 8 akar 3. Kemudian untuk mencari panjang sisi sisi C, kita gunakan aturan sinus A per sin A sama dengan C per sin C. Kita substitusikan nilai yang telah diketahui, 8 per sin 30 derajat sama dengan C per sin 30 derajat. C sama dengan 8 sin 30 derajat per sin 30 derajat. Kita substitusikan nilai sin 30 derajat sama dengan setengah, sehingga C sama dengan 8 dikali 1 per 2 per 1 per 2 sama dengan 8. Jadi unsur-unsur segitiga yang lain adalah sudut C sama dengan 30 derajat, B sama dengan 8 akar 3, dan C sama dengan 8. Next. Soal nomor 3, diketahui segitiga ABC dengan A ditambah B sama dengan 10. Kemudian sudut A sama dengan 30 derajat dan sudut B sama dengan 45 derajat. Tentukan panjang sisi A dan B dari segitiga tersebut. Pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu segitiga yang dimaksud. Dapat terlihat pada gambar. Next. Nah, dari soal kita diketahui A ditambah B sama dengan 10. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan B, sehingga A sama dengan 10 dikurang B. Lalu kita gunakan aturan sinus untuk menentukan panjang sisi segitiga.
kita gunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Kita substitusi nilai A sama dengan 10 min B. Sehingga 10 min B per sin 30 derajat sama dengan B per sin 45 derajat. Lalu kita substitusi nilai sin 30 derajat dan sin 45 derajat. Sehingga persamaannya menjadi 10 min B per 1 per 2 sama dengan B per 1 per 2 akar 2. Lalu bentuk pecahan tadi kita ubah menjadi bentuk perkalian. Sehingga 10 min B dikali 2 sama dengan B dikali 2 per akar 2. Lalu ruas kiri kita kalikan, 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikalikan dengan min B menjadi min 2B. Sama dengan, nah ruas kanan kita rasionalkan sehingga menjadi akar 2B. Lalu min 2B kita, kedua ruas kita jumlahkan dengan 2B, sehingga 20 sama dengan akar 2B ditambah 2B. Lalu B-nya kita faktorkan, sehingga 20 sama dengan B dikali B buka kurung akar 2 ditambah 2 tutup kurung, B sama dengan 20 per akar 2 plus 2. B sama dengan 20 dikali akar 2 min 2 per 2 min 4. Itu tadi kita rasionalkan. Lalu kita sederhanakan menjadi B sama dengan min 10 akar 2 plus 20. Atau bentuk sederhananya sama dengan 5,86. Lalu untuk menentukan panjang A sama dengan 10 min B. A sama dengan 10 min 10 akar 2 plus 2. A sama dengan 10 akar 2 min 10. A sama dengan 4,14. Jadi panjang sisi A sama dengan 4,14 dan panjang sisi B sama dengan 5,86. Next. Soal nomor 4. Tentukan panjang RS dari gambar bangun datar di bawah ini. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa PQ sama dengan QR sama dengan 4 cm, lalu sudut PQR sama dengan 120 derajat, lalu sudut RPS sama dengan 45 derajat, dan sudut PSR sama dengan 60 derajat. Nah, ditanya panjang sisi RS sama dengan, nah, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa PQ sama dengan QR sama dengan 4 cm. Maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga PQR merupakan segitiga siku-siku, sehingga sudut RPQ sama dengan sudut PRQ. Nah, untuk menentukan panjang kedua sudut tersebut, kita gunakan sifat segitiga, yakni jumlah sudut dalam segitiga PQR sama dengan 180 derajat. Sudut RPQ ditambah sudut PRQ ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. Nah, karena sudut RPQ sama dengan sudut PRQ, maka dua sudut RPQ sama dengan dua sudut RPQ ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Dua sudut RPQ sama dengan 60 derajat. Sehingga sudut RPQ sama dengan sudut PRQ sama dengan 30 derajat. Lalu untuk menentukan besar sudut PRS, kita gunakan jumlah sudut dalam segitiga PRS, yakni 180 derajat. Sehingga sudut PRS sama dengan 180 derajat dikurang 45 ditambah 60 derajat. Sudut PRS sama dengan 75 derajat. Next. Kemudian untuk mencari sisi PR, kita gunakan aturan sinus. PQ per sin R sama dengan PR per sin Q. Kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui dari soal. 4 per sin 30 derajat sama dengan PR per sin 120 derajat. Lalu kita substitusikan nilai sin 30 derajat dan sin 120 derajat. Sehingga 4 per 1 per 2 sama dengan PR per 1 per 2 akar 3. PR sama dengan 4 dikali 1 per 2 akar 3 dikali 2. PR sama dengan 4 akar 3. Lalu untuk menentukan panjang RS, kita gunakan aturan sinus.
PR per sin S sama dengan RS per sin P. 4/3 per sin 60 derajat sama dengan RS per sin 45 derajat. Kita substitusikan nilai sin 60 derajat dan sin 45 derajat. Sehingga 4/3 per 1/2/3 sama dengan RS per 1/2/2. RS sama dengan 4/3 dikali 1/2/2 dikali 2/3. RS sama dengan 4/2 cm. Jadi panjang RS adalah 4/2 cm. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.